langsung Bapak minta gabung di situ. Tekan kamera itu Pak. Ada lihat yang kelas Kominfo live Pak? Baik, saudara Cik Tuan dan Puan di mana saja berada, Sobatkom, saat ini kita mencoba untuk terkoneksi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru, Bapak Yosef, nanti akan memberikan informasi terkait keamanan pangan jelang hari kemenangan. Tentunya mudah-mudahan pada siang hari ini kita akan mendapatkan banyak informasi dan dapat kita sebarkan di sekitar kita bagaimana di hari kemenangan dengan konsumsi pangan dan obat yang aman tentunya. Baik, kita masih mencoba untuk terkoneksi dengan Balai Besar Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru. Baik, Pak Sabri, mohon bisa diminta. Oke, baik. Oke, baik. Baik, saudara dan juga di mana saja berada, saat ini kita mencoba untuk persiapan tersambung dengan Bapak Yosef. Beliau adalah Bapak Kepala Balai POM Kota Pekanbaru. Baik, selamat sore Pak Yosef. Selamat sore Mas Tri, selamat sore para baik Bapak. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Iya. Sebelumnya selamat bertugas di Kota Pekanbaru Bapak. Oke, makasih Mas Tri. Oke, baik. Mungkin bisa diinformasikan sebelum kita ngobrol lebih jauh Bapak, bisa diinformasikan sebelum bertugas di Pekanbaru, wilayah tugas Bapak di daerah mana Bapak? Ya, jadi sebelum saya bertugas di Balai Besar POM di Pekanbaru, saya pernah bertugas di Nusa Tenggara Barat, di Balai Besar POM di Mataram. Di sana, kemudian setelah itu saya ditugaskan di Balai POM di Kepri. Jadi misalnya Balai POM di Batam, Pak, masuk provinsi Kepulauan Riau. Kemudian pindah tugaskan lagi ke wilayah Sumatera Selatan, yaitu Balai Besar POM di Palembang. Dan per 19 April kemarin, saya ditugaskan untuk menjadi Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru. Kurang lebih seperti itu, Mas Tri. Baik, terima kasih. Izin kita mulai, Pak Yosef. Baik. Baik, selamat sore untuk audiens dan Tuan dan Puan di mana saja, Sobat Kominfo di seluruh Provinsi Riau, Kabupaten Kota di 12 Kabupaten Kota saat ini. Dan kita bersama di program literasi dari kelas Kominfo saat ini mengusung tema literasi informasi pangan aman di jelang hari kemenangan di hari raya nantinya. Tentunya di hadapan kita bersama saat ini ada Bapak Kepala Balai Besar POM atau POM Pekanbaru. Kami perkenalkan untuk Anda semua, ada Bapak Yosef Dwi Irwan SSI APT. Beliau kurang lebih 2 minggu atau 2 bulan ya Pak, yang 2 minggu Pak? 2 minggu. 2 minggu. Oh, baru 2 minggu ada di Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan tentunya dengan dukungan kita bersama bagaimana Pekanbaru, Riau, Pekanbaru khususnya ini akan dapat aman dari obat-obat atau makanan yang membahayakan tentunya. Nah, pada kesempatan ini kita akan dialog dengan beliau kurang lebih beberapa menit ke depan. Kita akan mendapatkan informasi secara tegas dan informasi gamblang seperti apa sebelumnya. Nanti bagaimana kita juga akan menyebarkan apa saja yang perlu kita cermati dalam melakukan konsumsi makanan, dalam penggunaan obat tentunya. Jangan sampai kita menjadi korban dalam penggunaan makanan dan obat-obatan di sekitar kita. Baik, kita akan langsung saja memberikan kesempatan kepada Bapak Yosef Dwi Irwan SSI APT atau Pak Yosef. Mungkin lebih akrab saya menyapanya lebih singkat saja agar kita lebih santai dan rileks dalam perbincangan literasi informasi pangan aman jelang hari kemenangan ini. Baik Pak Yosef, menurut Bapak atau Balai POM sendiri dapat memberikan informasi apa ini Pak terkait kesiapan di hari Raya Idul Fitri ini terkait dengan kegiatan pengamanan makanan dan juga obat-obatan di Kota Pekanbaru khususnya. Pak Yosef, silakan. Baik, terima kasih Mas Tri. Jadi kalau kita berbicara masalah pangan, ini suatu hal yang sangat penting dan strategis. Karena apa? Ini menyangkut aspek kesehatan, aspek ekonomi,
ketahanan nasional, dan juga daya saing. Tentunya negara berkewajiban untuk memastikan kemudahan dan juga ketersediaan pangan yang aman dan bermutu ini. Tapi untuk mewujudkan itu semua, Badan POM tidak dapat bekerja sendiri, ya, atau single player. Dibutuhkan dukungan juga dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, kemudian kementerian lembaga lainnya, termasuk masyarakat. Nah, berbicara masalah Ramadan Hari Raya, ini memang trennya bisa permintaan masyarakat akan pangan sangat tinggi ataupun meningkat. Jadi tentunya yang perlu kita menjadi kewaspadaan kita bersama, kita Badan POM bersama dengan stakeholder, Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Perindustrian Perdagangan, bagaimana kita sama-sama bersinergi mengawal mutu pangan selama Ramadan dan juga nantinya jelang Hari Raya Idul Fitri dipastikan adalah aman dan bermutu, sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada umat muslim yang saat merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran nanti, ya. Artinya kita melakukan pengawasan selama jadi sebenarnya secara rutin kami tetap melakukan pemeriksaan sarana-sarana distribusi pangan, baik itu retail ataupun di pasar tradisional. Tapi di bulan Ramadan dan Idul Fitri ini kita lebih tingkatkan lagi. Kami sudah melakukan pengawalan atau pengawasan selama Ramadan ini sebanyak 67 sarana, ya. Jadi toko, retail itu kita periksa. Dari 67 itu 58% adalah memenuhi syarat, artinya hanya 9 saja yang tidak memenuhi ketentuan. Artinya tingkat kesadaran pelaku usaha sudah bagus gitu, ya. Termasuk selain pemeriksaan sarana, kita juga melakukan pengawalan jajan takjil. Nah, pengawalan jajan takjil ini sudah kita lakukan di seluruh kabupaten kota di Riau, Provinsi Riau, ya. Jadi sudah ada 362 sampel jajan takjil. Itu kita sampling dan kita uji cepat. Hasilnya adalah hanya 0,5% saja yang ditemukan mengandung bahan berbahaya, yaitu adanya rodamin pada delima dan juga boraks pada kerupuk. Artinya tapi ini sangat kecil sekali dibandingkan dengan produk takjil yang memenuhi syarat. Namun demikian, kalau kita bicara masalah pangan, itu bukan hanya pangan yang bebas dari bahan berbahaya. Jadi pangan yang aman itu harus bebas dari 3 bahaya. Cemaran fisik, cemaran kimia, dan cemaran biologi. Seperti itu, Mas Tri. Oke, baik. Tadi Bapak sampaikan bahwa di Pekanbaru ada peningkatan kesadaran, begitu ya Pak? Dari presentasi temuan-temuan di lapangan. Nah, dari sampel-sampel yang diambil atau dari kinerja pengawasan yang Bapak sampaikan tadi, bahwa pengawasan ini tidak hanya dilakukan di Ramadan atau menjelang hari-hari atau hari raya begitu. Nah, bagaimana Pak ini tingkat pengamanan untuk di bulan suci ini? Nah, kemudian apa yang sering ditemukan dalam operasi-operasi yang dilakukan oleh Balai POM? Nah, seperti apa di lapangan yang ditemui dari tim Balai POM sendiri, Pak Yosef? Baik, jadi memang kalau untuk terkait dengan tadi sebagaimana saya sampaikan, kami rutin tetap melakukan pengawasan. Jadi bukan hanya BPOM hanya bekerja saat Ramadan atau hari-hari besar keagamaan tertentu, tidak. Kami tetap melakukan pengawalan terkait dengan obat dan makanan, ya, untuk memastikan bahwa semua komponen tersebut adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk sementara ini memang di jalan hari besar ini memang kita lebih mengintensifkan lagi, meningkatkan frekuensi pengawasan. Untuk tren temuannya sendiri, lebih kalau untuk pangan tuh kebanyakan kita temukan pangan tanpa izin edar. Ya, kita tahu wilayah Riau ini berbatasan dengan negara-negara sahabat, Malaysia lah paling gampang. Jadi masih kita temukan produk seperti susu, kemudian permen, kemudian butter, ya, aneka bumbu yang belum memiliki izin edar. Kenapa ini perlu perlu saya sampaikan? Suatu produk pangan yang belum memiliki izin edar dari Badan POM itu belum dilakukan evaluasi mutu dan keamanan. Jadi kita tidak tahu nih bagaimana mutu dan keamanan, tentunya bisa berisiko pada kesehatan. Oleh karenanya kami mendorong masyarakat menjadi masyarakat yang cerdas, tentunya harus mencari produk pangan yang telah memiliki izin edar. Sedangkan kalau untuk penggunaan bahan berbahaya memang secara tren ini terus menurun, namun demikian kita tetap waspada. Sebagaimana tadi saya sampaikan, bukan hanya bebas dari bahan berbahaya atau cemaran kimia, tapi juga harus cemaran fisik yang nampak secara visual, misalnya rambut paling gampang, kemudian kerikil, ya, kemudian cemaran mikrobiologi. Cemaran mikrobiologi ini terjadi karena apa? Karena higien sanitasi yang tidak bagus. Misalnya yang sering kita temukan saat di takjil kita lihat pangannya terbuka,
ya terbuka, kemudian ada yang menggunakan lapisan pakai koran, ya, kemudian di jalan, tentunya itu asap-asap kendaraan, debu itu bisa menempel pada produk pangan yang bisa menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan bagi yang nantinya mengkonsumsi. Memang ini sifatnya akan individual dan akumulatif, tapi artinya tentunya itu menjadi concern kita bersama. Misalnya penjamahnya langsung pakai menggunakan tangan, ya, padahal semua orang penjepit ataupun sarung tangan, seperti itu, Mas. Baik, Pak Yosef tadi sampaikan bahwa tren masalah di obat makanan ini cenderung menurun, tapi tanda kutip kita mesti waspada. Baik, Pak, untuk tadi Bapak sampaikan bahwa di Pekanbaru ini, Riau ini adalah wilayah perbatasan, mungkin menjadi ancaman banyaknya makanan-makanan yang datang dari luar menuju ke Provinsi Riau ini. Nah, untuk cara amannya nih, Pak, seperti apa sih kira-kira yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar bisa mengidentifikasi, oh ini panganan yang aman, oh ini obat yang tidak aman. Nah, mungkin adakah semacam tata cara atau adakah aplikasi yang bisa meliterasi masyarakat, oh secara cepat ini makanannya perlu waspada. Nah, kalau ada panganan ataupun obat-obatan yang mencurigakan, kita bisa menghubungi kemana dan seperti apa teknisnya. Pak Yosef, silakan. Oke, terima kasih. Sebenarnya bukannya kita melarang produk impor masuk, ya importasi dimungkinkan, tapi ada mekanismenya. Harus tetap melalui izin edar ke Badan POM, melakukan pengurusan izin edar, dan itu tentunya ada mekanisme prosedur persyaratannya harus dipenuhi, tidak serta-merta bisa masuk tanpa izin edar. Ya, artinya produk tanpa izin edar itu yang memang tidak boleh beredar di Indonesia. Karena di Undang-Undang Pangan diatur bahwa setiap produk yang berproduksi dan atau dimasukkan ke wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memiliki izin edar, kecuali yang memang pangan kurang dari 7 hari, itu tidak perlu izin edar. Ya, misalnya pangan siap saji, aneka kue basah, tahu, mie, itu tidak perlu izin edar, tapi mereka wajib menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan, itu yang terpenting. Bagaimana masyarakat tahu bahwa itu produk itu sudah memiliki izin edar? Kami di Badan POM ada aplikasi namanya Cek BPOM, ya. Jadi untuk semua sobat literasi, sobat Kominfo, ini yang terpenting, artinya dapat diunduh di Play Store, ketik aja Cek BPOM. Nah, setelah ketemu, di-download, nantinya masyarakat atau rekan-rekan sekalian bisa tinggal memasukkan aja pilihan angkanya. Kan setiap produk itu ada izin edarnya, dimasukkan. Kalau dia terdaftar di Badan POM, dia akan muncul. Tapi kalau dia tidak terdaftar, makanya dia tidak akan muncul. Ya. Artinya ini menjadi salah satu menjadi screening awal. Dan apabila memang masyarakat nanti menemukan adanya ketidaksesuaian ataupun penyimpangan-penyimpangan, silakan. Karena kami Badan POM kan hanya, saat ini Badan POM Republik Indonesia di Riau ada 3 UPT. Yang pertama di Pekanbaru, Balai Besar POM di Pekanbaru. Kemudian yang kedua di Kota Dumai, ada juga. Jadi sejak 2018 ada 2 tambahan UPT di Provinsi Riau, yaitu Lokapom di Kota Dumai, ini wilayah kerjanya Kota Dumai dan Bengkalis. Kemudian satu lagi Lokapom di Inhil, Indragiri Hulu, Hilir ya, Inhil. Dan wilayah kerjanya Inhil sama Inhu. Jadi itu, jadi masyarakat dapat berlapor ke sana, tapi bagaimana kalau yang tidak ada Badan POM-nya? Kan itu menjadi pertanyaan juga. Tentunya masyarakat bisa melaporkan juga kepada rekan-rekan kita, teman-teman mitra kami, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian Perdagangan, yang nanti akan meneruskan kepada kami. Bisa juga melalui telepon juga, telepon ada layanan telepon yang bisa dimanfaatkan, telepon, fax ya, ataupun nomor telepon saya. Jadi saya rencana, betul itu Mas Tri. Cek BPOM itu yang salah satu kita sampaikan kepada mengedukasi masyarakat agar masyarakat memiliki tools untuk memastikan bahwa terkait legalitas suatu produk ya. Jadi bisa juga dilaporkan ke nomor telepon 0821 726 53337. Itu layanan pengaduan. Saya rencana akan membuat juga layanan pengaduan langsung pada HP saya. Jadi langsung ke HP saya, sama seperti saat di Batam dan di Palembang. Jadi saya membuka layanan hotline langsung terhubung ke HP saya, jadi masyarakat bisa langsung mengadukan tentang adanya pelanggaran obat dan makanan ataupun meminta informasi ya. Jadi karena di sini kan layanan BPOM kan juga layanan perizinan juga. Mungkin barangkali bisa minta bantuan dari tim. Iya, Pak Yosef mungkin. Halo. Halo. Oke, baik.
Baik, mungkin bisa dibantu dari tim Balai POM untuk mengetikkan kontak person di chat room Bapak Ibu yang ada di Balai POM Kota Pekanbaru. Baik, Iya, nanti. audiens atau pemirsa Sobatkom dan juga Sobat Literasi bisa mengajukan pertanyaan kita pada hari ini. Kita punya tamu istimewa. Kita ada Bapak Yosef, beliau adalah Bapak Kepala Balai POM Kota Pekanbaru. Kita masih diskusi atau ngobrol santai pada hari ini, tentunya dengan tema yang cukup menarik. Mudah-mudahan nanti akan memberikan sebuah informasi bagaimana kita untuk menyikapi tentang bahan pangan tentunya di menjelang Lebaran ini. Tentu banyak hal yang harus kita persiapkan, tidak serta-merta kita membeli atau berbelanja tanpa ada pengawasan khusus tentunya. Baik, bersama kita Bapak Yosef Dwi Irwan SSI APT, kita punya tema literasi informasi pangan aman jelang hari kemenangan. Baik, di share kontak person atau kontak untuk Bapak Ibu ataupun audiens juga bisa mengajukan pertanyaan dari obrolan kita bersama dengan Pak Yosef yang sudah disampaikan agar kita bisa menghubungi ketika mendapatkan produk-produk yang mencurigakan. Nah Pak, ini perlu ada hal yang mungkin perlu dibagi ke masyarakat ketika akan memperdagangkan atau kita dalam memproduksi panganan-panganan aman, dalam hal ini panganan tradisional tentunya banyak yang mungkin masih belum mengetahui higienisnya dan lain sebagainya. Ada hal yang bisa Iya, maaf Mas Tri, ini jaringannya agak. Oke. Tadi iya, saya lihat di chat sudah ada disampaikan ada kontak. Baik, kontak, ada kontaknya. baik, terima Tapi kasih mohon maaf nih untuk Mas, yang ini sudah memang nge-share. Baik, Pak Yosef ini mohon bisa maaf nih kita jaringannya ulang lagi. agak. Iya, Jaringannya agak ini Mas, agak naik turun jadi tadi sempat freeze juga. Mohon maaf ini. Ya. Jadi oke. gini, Baik, Pak Yosef. artinya Ya, silakan. artinya memang kita mengajak masyarakat juga selalu ada namanya cek klik, ya. Cek klik itu artinya cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Pertama, cek kemasan, pastikan kalau kita memberi pangan olahan ini ya, di luar pangan yang siap saji, pangan olahan itu artinya yang terkemas itu artinya cek kemasannya, artinya kemasan harus dalam kondisi yang utuh, tidak penyok, tidak rusak, tidak berkarat ya. Itu. Jangan misalnya ada diskon tapi pangan kalian penyok-penyok terus dibeli, jangan. Ini ada potensi pangan penyok itu pelapisan dalamnya bisa terkelupas dan itu bisa mencemari pangan yang ada di dalamnya. Makanya harus utuh kemasannya dalam kondisi baik. Kemudian cek label, baca label. Banyak informasi yang diperoleh oleh dalam label tersebut. Terkadang kita nih agak kurang aware ataupun kurang apa ya terkait untuk membaca label. Padahal sana banyak sekali informasi yang bisa diperoleh oleh konsumen. Misalnya adanya kandungan-kandungan tertentu, misalnya ada riwayat alergi terhadap produk kacang. Ternyata bahwa dalam komposisinya ada kacang, tapi harus jangan dibeli. Nah ini yang harus tadi baca label. Artinya banyak informasi yang diperoleh dari label yang tentunya bisa bermanfaat untuk konsumen. Yang ketiga adalah cek izin edar. Pastikan memiliki izin edar. Kalau untuk pangan memang ada 2 izin edar, yaitu izin edar dari Badan POM, yaitu berupa MD. MD itu makanan dalam negeri, dan ML, makanan luar negeri. Kalau yang industri rumah tangga juga ada juga, PIRT namanya, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan.
Ya, artinya kemudian yang terakhir adalah kadaluarsa. Pastikan bahwa pangan adalah belum kadaluarsa, ya, saat dikonsumsi. Jadi kadaluarsa bukan berarti kalau kurang 1 minggu lagi tidak boleh dikonsumsi, tidak. Jadi kadaluarsa itu adalah sebelum terlewati masa kadaluarsanya. Sebelum dia terlewati, boleh dikonsumsi sejauh tidak ada perubahan dari sisi fisiknya. Kemudian kalau untuk pangan-pangan yang siap saji, tentunya kita melihat nih tempat jualannya dulu, bersih atau tidak. Kemudian bagaimana penjamah pangannya, bersih atau tidak. Kemudian lihat, hindari pangan-pangan dengan warna-warna yang mencolok, ya. Karena terkadang kita temukan juga ada satu delima yang menggunakan rodamin B. Nah, rodamin B ini kan pewarna kertas yang bisa berdampak untuk kesehatan. Kemudian pangan yang dalam kondisi misalnya kalau kerupuk dia bisa bertahan, ini kan ada borak, dia biasanya lebih untuk merenyahkan, dan dia kerenyahnya itu bisa bertahan lebih dari 1 hari. Biasanya kalau kerupuk itu kalau kita biarkan melempem gitu ya. Kalau ada kandungan borosnya, dia lebih bertahan, tetap renyah, dan biasa ada rasa getir. Nah, itulah yang tentunya kita melihat, karena kalau untuk mengetahui bahan kimia, bahan berbahaya dalam pangan itu memang harus uji laboratorium, rapid test lah kita untuk screening awalnya. Tapi paling tidak kita bukan hanya itu saja, termasuk bagaimana higien sanitasinya dari si tempat penjamah pangannya dan lingkungan tempat dijualnya produk pangan tersebut. Gitu sih, Mas Tri. Baik, informasi yang cukup menarik sekali buat audiens yang ingin bertanya, bisa langsung saja untuk ketikkan pertanyaan di room dari live kita. Baik, Pak Yosef, tadi sudah disampaikan edukasi bagaimana masyarakat bisa melihat panganan-panganan yang ini harus mendapat perhatian ketika mau membeli. Namun bagaimana ini imbauan ataupun kerjasama Balai POM dengan para penjual-penjual, Pak, yang ada di wilayah Pekanbaru ini, karena jangan sampai karena ingin untung malah justru akan mengorbankan konsumen. Nah, seperti apa ini yang dilakukan oleh Balai POM dalam hal pengawasan terhadap para penjual-penjual atau produsen yang ada di lapangan, Pak Yosef? Ya, kalau konteksnya sebenarnya memang pembagian tugas kewenangan itu sudah ada ya, Mas Tri. Artinya kita tuh lebih pada untuk pangan olahan yang terkemas. Tapi kalau pangan siap saji kayak misalnya restoran-restoran, kemudian rumah-rumah makan, itu sebenarnya kewenangan ada di Dinas Kesehatan. Tapi kami tetap akan mensupport. Nah, kami tetap akan mensupport. Contohnya saat Ramadan ini kami tetap bersama-sama dengan Perindustrian Perdagangan dan Dinas Kesehatan, bagaimana kita untuk sama-sama melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat umat muslim dalam menjalankan ibadah Ramadan, itu memastikan pangan yang dikonsumsi adalah pangan yang aman. Tapi saya rencana, ini saya punya rencana ya, artinya nanti inginnya saya nanti bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan, itu mungkin akan membentuk stikerisasi. Ya. Jadi, walaupun pangan siap saji bukan domainnya Badan POM, tapi kita akan berpartisipasi juga, berkontribusi bagaimana mengawal tempat penjual-penjual pangan siap saji ini betul-betul ada terstikerisasi dan kontak, apabila kontak pengaduan konsumen, apabila ditemukan adanya kejanggalan-kejanggalan. Nah, ini tentunya kita kan pertama adalah memberikan rasa perlindungan ya, memberikan perlindungan pada masyarakat, sekaligus masyarakat juga bisa berpartisipasi apabila nanti ditemukan misalnya sudah tersertifikasi, misalnya artinya bahwa dia tersertifikasinya pangannya itu sudah bebas dari bahan berbahaya, memenuhi persyaratan higien sanitasi, tapi ternyata bila ternyata masyarakat menemukan kejanggalan, misalnya ditemukan higien sanitasinya adalah tidak sesuai dengan ketentuan, nah dia bisa berlapor kepada hotline yang ada tertera dalam stiker tersebut. Nah, tentunya nanti kita bersama-sama dengan instansi terkait untuk bagaimana kita melakukan upaya-upaya pembinaan. Ya, terutama yang terpenting adalah jangan sampai menggunakan bahan berbahaya, formalin, boraks, rodamin B, dan metanil yellow. Walaupun saat ini, sampai dengan sekarang, kita belum menemukan adanya formalin, hanya yang kita temukan adalah boraks dan rodamin, tapi itu merupakan juga menjadi kewaspadaan kita bersama. Ya, karena kita sampling tidak bisa menyampling semua produk, Mas Tri. Kita melakukan sampel pengambilan secara acak gitu kan, secara randomize yang memang kita curigai pangan manuver berbahaya. Jadi masih banyak sebenarnya yang belum tersampling. Nah, inilah tugas kita sama-sama bagaimana kita melakukan edukasi, dan hari ini juga merupakan suatu hal yang sangat baik ya. Bagaimana masyarakat sama-sama kita edukasi, pelaku usaha juga kita ingatkan, karena ingat, ini yang perlu saya sampaikan juga, ada sanksi hukum. Ya. Dengan sengaja menambahkan bahan berbahaya ataupun menjual pangan tanpa izin edar, itu ada ancamannya, ancaman di Undang-Undang Pangan. Misalnya, pangan tanpa izin edar
itu dapat dikenakan pidana 2 tahun dan denda 10 miliar. Kemudian kalau pangan mengandung bahan berbahaya itu yang sanksinya lebih tinggi lagi, ya. Itu yang perlu diketahui oleh para penjual ataupun produsennya, terutama produsen. Kalau penjual sanksinya lebih ke arah administratif sampai dengan denda. Tapi kalau produsen, nah ini yang lebih berat lagi. Tapi kalau penjual yang tadi produk impor, produk impor ilegal yang tidak ada izin edarnya, itu juga yang akan kena sanksi. Kalau yang dia hanya menjual yang bisa di pasar-pasar, misalnya dia kan menjual lagi dari supply dari distributor, itu sanksi adalah pemusnahan, disaksikan oleh pemilik. Nah, tapi kalau nanti berulang kali kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah bagaimana agar misalnya diberikan sanksi tidak boleh jualan lagi di tempat tersebut. Ya, tentunya kita berupaya mencari upaya-upaya untuk memberikan kejeraan dan utamanya adalah untuk melindungi masyarakat dari pangan yang berisiko pada kesehatan. Terima kasih, Mas. Pak Yosef, tadi ada Bapak sampaikan ada 2 kandungan yang sering dijumpai di lapangan yang berbahaya di pangan yang ada di lapangan ini. Pak, bisa dijelaskan ulang, Pak, ini 2 bahan yang berbahaya ini seperti apa dan sering ditemukan dalam jenis pangan seperti apa ini, Pak? Yang dalam hal ini agar kita juga lebih hati-hati untuk mengenali 2 kandungan ini di pangan apa saja seperti apa ini, Pak Yosef? Oke. Sebenarnya ada 4, Mas, ya. Ada 4 yang 4 sekawan bahan berbahaya yang digunakan dalam pangan. Pertama, formalin. Nah, formalin ini adalah pengawet mayat tapi sering disalahgunakan dalam pangan untuk lebih memperpanjang umur dari pangan tersebut. Biasanya pada apa? Mie basah, tahu, ikan. Nah, ini yang sering-sering juga digunakan, ya. Ikan asin itu seperti itu digunakan untuk mengawetkan sehingga produknya menjadi lebih awet. Kemudian boraks. Boraks ini juga digunakan untuk selain untuk mengenyalkan ataupun merenyahkan, dia juga bisa sebagai pengawet juga. Biasa digunakan kepada kerupuk. Nah, kemudian ada pada lontong, bakso, ya. Kemungkinan penggunaannya. Walaupun kalau yang di sini tidak ditemukan adanya bakso ataupun lontong yang mengandung boraks, ya, ditemukan boraks. Ataupun seperti tadi yang ada kandungan formalin belum kita temukan. Yang ketiga, rodamin B. Rodamin B ini adalah pewarna kertas. Ini biasanya terasi, kemudian kue-kue yang berwarna mencolok, yang biar warnanya menarik, warnanya merah, gitu kan. Nah, kerupuk juga ada, kerupuk warna merah. Yang keempat, metanyl yellow. Walaupun metanyl yellow ini relatif jarang kita temukan, lebih banyak adalah rodamin B. Jadi 4 sekawan ini yang sering ditemukan, ya Mas, ya. 4 sekawan, formalin, boraks, rodamin B, metanyl yellow. Namun untuk saat ini, sampai dengan periode terakhir minggu lalu teman-teman turun ke lapangan, dari 362 sampel yang kita ambil secara acak, itu hanya 2 saja yang terindikasi ada bahan berbahaya, hanya 0,5%. Sebenarnya dari sisi temuan ini termasuk yang baik, ya, artinya rendah temuan mengandung bahan berbahaya dibandingkan beberapa provinsi lainnya masih temukan temuannya cukup tinggi. Namun demikian ini menjadi awareness untuk kita. Jadi 2 aja, Mas. Rodamin dan boraks. Tapi kita belum tahu nih apakah komoditi lain juga, siapa tahu yang belum tersampel. Tapi kami tetap melakukan, jadi kita sampling itu kan kita memang melihat pangan-pangan yang kemungkinan ada bahan berbahayanya. Misalnya mie, tahu, kita sampling, kita uji formalin dan juga kita uji formalinnya, tapi ternyata kan dia bebas dari formalin. Nah, seperti itu, Mas Tri. Baik, Pak Yosi, kemudian tadi ketika sudah dikenalkan apa saja produk-produk dan jenis bahan berbahayanya, nah memang kita sebagai masyarakat awam ini agak sulit untuk mengenali jenisnya, kemudian juga seperti apa bahannya. Nah, kira-kira kalau masyarakat dapat melihat secara langsung ini seperti apa ini bahan-bahan ini dan tekstur atau jenis produk yang sudah ada konten-konten bahan-bahan ini seperti apa nih Pak, yang nyata bisa dilihat langsung oleh masyarakat, Pak? Baik, contoh gampangnya misalnya kalau mie yang mengandung formalin, ya Mas, ya, ini biasanya dia tidak mudah putus, warnanya itu lebih mengkilap, kemudian berbau khas formalin. Memang formalin kan merupakan zat kimia yang berbau tajam. Kemudian dia bisa bertahan lebih dari 1 hari pada suhu kamar. Jadi kalau mie basah, bukan mie kering, Mas, ya, mie basah itu dia dalam kondisi normal, dia setengah hari atau 1 hari itu dia sudah bau, sudah rusak. Tahu juga sama, pada suhu kamar, beda misalnya dia disimpan, dibeli, kemudian disimpan dalam lemari pendingin, mungkin bisa lebih lama. Tapi apabila ditempatkan pada suhu kamar, suhu ruangan gitu, dan dia bisa bertahan lebih dari 1 hari,
bahkan sampai beberapa hari itu sudah pasti ada kemungkinan adalah formalin di dalamnya. Tahu juga sama, tahu ini biasanya tidak mudah pecah ya, lebih keras walaupun itu sebenarnya tidak menjadi suatu hal yang mutlak, dan sama juga dia ada berbau khas formalin dan lebih bisa bertahan lebih dari 1 hari pada suhu kamar. Itu formalin itu tuh. Biasanya formalin kan fungsinya adalah untuk memperpanjang umur produk. Jadi kalau untuk produk yang bisa sampai berhari-hari, ya produk yang harusnya misalnya mie, tahu itu yang umur simpannya harusnya hanya 1,5 hari aja ya, makan ya. Dan setelahnya memang harusnya dilakukan proses penyimpanan di lemari pendingin, tapi dia masih bisa bertahan pada suhu normal, itu yang harus kita waspada. Itu yang nampak secara visual. Kalau kerupuk dia biasanya lebih ada rasa getir kerupuk ya, karena borak tuh dia memiliki rasa getir atau sampai di ujung lidah, di pangkal lidah maksud saya, di pangkal lidah. Kemudian dia juga dalam lebih dari didiamkan 1 hari pada suhu kamar, dia tidak melempem, masih tetap renyah. Nah ini yang tentunya menjadi perlu kita curigai. Kalau pewarna kain rodami tadi, biasanya dia bintik-bintiknya tidak rata ya. Misalnya kalau digunakan pada kue, dia ada bintik-bintik warna merahnya. Pada terasi misalnya, itu ada kelihatan bintik-bintik merahnya. Nah, kemudian warnanya lebih berpendar, lebih berpendar. Ini memang karena secara visual memang tidak mudah, Mas Tri. Memang harus oleh orang yang memang memiliki keahlian, dan juga lebih dipastikan lagi adalah melalui uji rapid test, ya. Rapid test ataupun uji cepat, di mana mungkin masyarakat apabila memang menemukan kecurigaan, itu bisa bawa aja ke Balai Besar POM di Pekanbaru untuk kita bantu, kita melakukan uji. Sebenarnya sih kami mendorong pemerintah daerah untuk dapat menyiapkan rapid test di setiap pasar-pasar tradisional. Nah, artinya apa? Itu tentunya menjadi suatu hal yang sangat baik. Memang kalau kemarin saat saya di Palembang, itu di beberapa pasar tradisional menjadi pilot project, kita siapkan alat rapid test tadi. Jadi pembeli, penjual dapat mengujikan di sana secara gratis. Memang yang menjaga adalah para petugas pasar. Petugas pasarnya kita latih. Ya. Rapid testnya memang dari kami pada awalnya, tapi harapannya itu bisa dikembangkan oleh Pemda, sehingga di setiap pasar-pasar tradisional itu tersedia, masyarakat bisa mengujikan, masyarakat dan pedagang, ya, sehingga memastikan bahwa produk pangan yang dihasilkan itu, yang dijual itu memang terbebas dari bahan berbahaya. Itu Mas Tri. Baik Pak Yosef, untuk kembali mengingatkan atau agar masyarakat lebih waspada, kembali diingatkan bahaya sengaja untuk memasukkan bahan-bahan berbahaya ini ke pangan yang dijajakan, baik itu untuk produsen sendiri, untuk reseller sendiri, dan mungkin juga perlu diinformasikan ini apa sih bahayanya bagi masyarakat ketika memang sengaja memasarkan ini atau mengkonsumsi pangan yang ada kandungan-kandungan bahan berbahaya ini. Pak Yosef bisa dijelaskan ulang, silakan Pak Yosef. Ya. Jadi kalau untuk produsennya itu akan kena sanksi pidana di Undang-Undang Pangan ya. Dia dengan sengaja menggunakan bahan berbahaya dalam pangan, itu bisa kena Undang-Undang Pangan. Itu sanksinya, sanksi hukumnya itu ada, ya. Sekitar, saya lupa apakah 5 tahun 10 miliar atau berapa. Kalau yang tanpa izin edar tadi 2 tahun 10 miliar. Ya, tapi yang jelas ini ada sanksi hukuman badan dan sanksi dendanya. Ya. Artinya ini harus menjadi ini juga perhatian para pelaku-pelaku usaha nakal yang dengan sengaja menambahkan bahan berbahaya, bahwa sudah diatur dalam Undang-Undang Pangan sanksi bagi pelaku pelanggarannya. Nah, kemudian untuk yang mendistribusikan, misalnya dia bukan produsennya tapi dia menjual, itu adalah sanksinya bertahap juga, mulai dari pemusnahan, pencabutan kemudian sanksi denda, sampai dengan nanti ya bisa pencabutan izin edar, kalaupun penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara kegiatan. Artinya dia tidak boleh melakukan kegiatan perdagangan seperti itu. Sanksi di Undang-Undang Pangan. Nah, apa dampak atau bahayanya bagi konsumen? Tentunya ini sifatnya individual dan ini memang akumulatif, karena bahan-bahan berbahaya, formalin, boraks, rodamin, metanil ini akan terakumulasi dalam tubuh kita. Dampaknya bisa bervariatif, orang per orang bisa beda-beda. Ada yang mungkin saat itu langsung muncul keluhan seperti mual, muntah, ya, diare, ya, ataupun rasa tidak nyaman gitu kan. Tapi dalam jangka panjang yang jelas karena dia terakumulasi dalam tubuh kita, itu pasti akan gangguan pada fungsi hati, fungsi ginjal kita, yang tentunya bisa berdampak pada penurunan kualitas kesehatan seseorang, bahkan bisa lama-lama apabila ginjal rusak, hati rusak, tentunya bisa berdampak pada kematian. Tapi memang
ini sifatnya variatif ya, individu per individu dan jumlah berapa banyak paparan yang sudah masuk dalam tubuhnya. Tapi yang jelas ini sangat berbahaya untuk kesehatan, adanya bahan-bahan berbahaya tersebut dalam pangan. Itu, Mas. Baik, baik. Baik Pak Yosef dan juga audiens, baru saja kita tentunya banyak sekali obrolan ini kami harap dapat bermanfaat, kemudian dapat dipetik benang merahnya, kemudian kita sebagai penggiat informasi dapat menyampaikan informasi penting ini untuk diri kita, untuk keluarga, dan untuk di sekitar kita. Baik Pak Yosef, untuk sebelum kita akhiri perbincangan ini, dan tentunya masih banyak yang sepertinya ingin kami gali dari Balai POM, mudah-mudahan ke depan ada informasi lebih dalam lagi untuk mengetahui tentang pangan dan obat-obatan seperti apa yang sehat untuk digunakan dan dikonsumsi bagi masyarakat khususnya di Kota Pekanbaru. Pak Yosef, kembali diingatkan kepada kami warga Pekanbaru seperti apa ini ketika akan mengkonsumsi makanan yang ada di tengah-tengah masyarakat sebelum ada. Nah, ini ada sebuah rangkuman yang menjadi pedoman kami untuk berbelanja atau memproduksi makanan agar ini tidak tadi ancaman pidana, kemudian juga selain juga tadi ada hal-hal yang bisa mengancam jiwa manusia. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk kita? Ya, tentunya kami mendorong semua pelaku usaha untuk mematuhi peraturan yang ada. Ya, kami dari Badan POM mendukung sepenuhnya bagaimana tumbuh kembang ekonomi di Provinsi Riau, mendukung daya saing UMKM tentunya sesuai dengan persyaratan ketentuan yang berlaku. Kalau mau mengurus izin edar dari Badan POM itu tidak sulit, mudah, terjangkau dan terukur. Tapi yang terpenting adalah ikuti mekanismenya. Tidak ada pungli-punglian, tidak ada gratifikasi karena segala sesuatunya adalah sudah ada ketentuannya. Apalagi Balai Besar POM di Pekanbaru sudah memperoleh predikat BBK. Jadi kita sangat ingin bagaimana memastikan para pelaku usaha itu menjadi pelaku usaha yang patuh. Karena gini Mas, ini saya lupa juga menyampaikan, ada 3 pilar pengawasan. Yaitu pertama adalah pemerintah. Pemerintah di sini adalah membuat aturan, ya, membuat aturan, peraturan dan memastikan kepatuhan pelaku usaha terkait peraturan yang ada. Pilar yang kedua adalah pelaku usaha, mulai produsen, distributor, retail dan penjual-penjual di itu ya termasuk dalamnya, memastikan mereka harus memproduksi dan menjual produk yang sesuai ketentuan yang terjamin mutu keamanan. Pilar yang ketiga yang terpenting adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat menjadi masyarakat yang cerdas, yang bijak, yang mampu melindungi diri sendiri dan keluarganya dari obat dan makanan yang berisiko pada kesehatan. Jadi saya mendorong pada seluruh masyarakat juga menjadi konsumen yang cerdas dengan cara apa? Tadi paling gampang, cek klik. Nah, kalau kalian cek klik ini maksudnya cek klik atau cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa sebelum membeli ataupun mengkonsumsi suatu produk pangan ya. Itu Mas mungkin yang bisa sampaikan dan mungkin kita nanti bisa ke tema tentang kosmetik Mas. Kosmetik juga harus hati-hati nih, banyak kosmetik online, kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya yang tentunya harus sama-sama kita putus mata rantai supply and demand-nya sehingga seluruh masyarakat terlindungi dari penggunaan obat dan makanan ilegal yang berisiko pada kesehatan. Gitu. Baik, baik Pak Yosef, karena episode hari ini khusus tentang pangan, untuk kedepannya kami akan mengundang Bapak kembali untuk membedah tentang kosmetik aman. Karena kita tidak dipungkiri, semuanya generasi muda khususnya atau ibu-ibu ini yang tentunya ingin perfect dalam penampilan, ini ikut ataupun membeli produk-produk yang kadang-kala kita nggak tahu apakah ini ada izin edarnya, apakah ini aman, dan ini butuh perhatian dan informasi detail dari instansi atau badan yang Bapak pimpin tentunya Pak Yosef. Baik Pak Yosef, di akhir sesi ingin sekali lagi Pak Yosef ada penekanan ini apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat secara luas, kemudian informasi ini seperti apa hendaknya agar kami juga bisa berperan menyampaikan informasi-informasi ini di sekitar kita. Kemudian kami jika ingin berkomunikasi dengan Badan POM ini seperti apa, mungkin barangkali ada hal yang bisa kami informasikan tentang kecurigaan tadi, tahapannya seperti apa. Apakah juga ada perlindungan bagi kami pelapor atau seperti apa ini Pak Yosef, silakan. Oke, makasih Mas Tri. Betul, ini yang terpenting sebenarnya adalah peran serta aktif dari masyarakat, bagaimana pengawasan, kalau saya menyebutnya pengawasan semesta, semuanya ikut berperan serta gitu ya. Ini bisa dicapai untuk pengawasan yang paripurna. Jadi, tidak usah khawatir, pelapor pasti kita lindungi dan kita rahasiakan. Tapi tentunya kita bukan berarti serta-merta percaya pada laporan yang ada. Karena tugas kami adalah untuk mencari, mengumpulkan fakta-fakta dan data yang ada, sehingga apakah ini laporan itu betul-betul benar ataukah tidak. Kalau benar tentunya akan kita tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan berlaku, bahkan apabila ternyata ada indikasi distributor besarnya, ini bisa kita tindak lanjuti secara pro justisia, karena kami ada penyidik
pegawai negeri sipil juga. Jadi kita bisa memproses, bukan kita limpahkan kepolisian ataupun dilimpahkan ya. Tapi betul-betul kita proses, tentunya kita memang berkoordinasi dengan penyidik kepolisian agar memastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi kita bisa melakukan proses penyidikan. Ya, jadi tentunya kita mendorong, kita inginnya bertemu tuh justru dalam suasana yang baik, yang ya bukan bertemu saat sebagai pemeriksaan tersangka, ya, itu kan tidak nyaman. Pada prinsipnya kami Balai Besar POM di Pekanbaru adalah membuka ruang konsultasi baik bagi publik, baik bagi pelaku usaha, memastikan bahwa produknya betul-betul memenuhi kriteria ketentuan yang berlaku. Itu Mas. Baik Pak Yosef, terima kasih Silakan. banyak informasi, kurang lebih 1 Ini jam satu lebih lagi, kita bersama. Oke, Ya. Satu lagi Mas Tri, artinya silakan kalau Silakan, memang ada Pak Yosef. ada yang misalnya ada sesuatu yang kecurigaan ataupun kejanggalan terkait obat dan makanan, Kalau saya bicara masalah obat, nyebutnya obat dan makanan, itu konteksnya di dalamnya ada obat, makanan, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan ya Mas ya. Karena emang kita namanya kan pengas obat dan makanan. Tapi di dalamnya ada unsur-unsur komoditi tadi. Silahkan datang langsung ke kantor kami, Balai Besar POM Pekanbaru, ataupun ada beberapa lagi sudah di-share oleh staf saya kelihatannya, ada beberapa nomor aduan, termasuk juga bisa nantinya saya akan membuat layanan Pak Kepala, jadi pengaduan langsung kepada Kepala Balai. Nah, nantinya bisa dapat dibantu disosialisasikan Mas ya dari Kominfo bahwa ada layanan seperti itu di Balai Besar POM Pekanbaru sehingga masyarakat langsung Mas, ini bukan admin yang megang. Jadi nanti yang megang HP-nya itu saya sendiri langsung. Ya, karena ini salah satu bentuk layanan publik yang saya buat agar masyarakat bisa merasa secara psikologis adalah sudah langsung diterima oleh kepala UPT-nya. Nah, itu salah satu saya upaya untuk percepatan memangkas rantai birokrasi gitu, karena kan masih ini kan bertahap, tapi kalau langsung ke saya akan segera saya disposisikan ataupun segera saya tidak lanjuti sesuai prosedur yang ada. Jadi silakan masyarakat tidak perlu ragu ataupun merasa takut kalau nanti ketahui namanya, tidak. Itu sudah ada secara prosedurnya, pelapor adalah kita rahasiakan. Dan yang dilaporkan juga tidak perlu merasa khawatir, karena kita akan melihat fakta-fakta data apakah yang dilaporkan itu benar ataupun tidak. Seperti itu. Tapi yang jelas, peran serta aktif masyarakat sangat kita harapkan dalam mewujudkan pangan yang aman, bermutu, yang tentunya agar kita menjalani ibadah Ramadan dengan baik, dan tentunya agar nantinya merayakan hari kemenangan dengan sukacita, dengan kondisi yang sehat, dan tentunya memastikan adalah pangannya sudah terdaftar di Badan POM, ya, ataupun sesuai dengan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. Makasih Mas. Baik Pak Yosef, ada sedikit kembali Pak Yosef bisa diingatkan kembali bahwa benar bahwa Balai Besar POM Pekanbaru ini terbuka dinasnya Pak atau badannya untuk masyarakat datang berkunjung ke sana. Jika masyarakat berkunjung ke sana ini Pak, di hari apa saja dan jam kapan saja agar bisa diterima oleh petugas atau pegawai di Badan POM Pekanbaru, Pak Yosef. Baik, kami kalau hari kerja kita dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Jam kerjanya ya dari jam jam 8. Ini saya agak karena masih baru 2 minggu, jam 8 sampai dengan jam 16 ya. Jam 3 hari puasa Ramadan. Kalau hari biasa kan jam 8 sampai jam setengah 5 ya. Setengah 5. Kalau Ramadan ini jam 8 sampai jam 3, hari Senin sampai Kamis, tapi kalau hari Jumat sampai jam setengah 4. Tapi kalau hari tidak Ramadan, ini kan puasa memang ada penyesuaian jam kerja. Itu dari jam 8 sampai jam setengah 5. Tadi juga ada layanan 24 jam, walaupun tidak 24 jam ini ya, artinya satu kali 7 hari itu selalu aktif. Tadi ada layanan online-nya tadi ya Bu ya, layanan teleponnya. Yang telepon tadi sudah saya lihat di layar itu di chatting ada, tapi nanti bisa dijapri oleh ini ya ke Mas Tri nanti terkait layanan tersebut. Termasuk HP saya nanti juga silahkan dapat disebarluaskan ke masyarakat untuk dapat menyampaikan informasi ataupun pengaduan ya terkait obat dan makanan. Jelas kami sangat terbuka terkait dengan silakan masyarakat, karena ini merupakan rumah rakyat juga, artinya silakan saja. Kami memang tugas kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik, upaya perlindungan kepada seluruh masyarakat di Provinsi Riau yang sama-sama kita cintai dan banggakan ini. Terima kasih Mas.
Baik, terima kasih. Sekali lagi, audiens, baru saja kita dengarkan komitmen yang luar biasa dari Bapak Kepala Balai Besar POM Kota Pekanbaru, Bapak Yosef Dwi Irwan SSI APT, dalam mewujudkan pangan aman di Kota Madani atau Pekanbaru ini tentunya. Baik, tentunya akan menjadi dukungan kita bersama untuk mewujudkan Kota Aman Pangan ini, dan mudah-mudahan partisipasi kita bersama akan mendukung Pekanbaru dalam mendapatkan produk-produk yang aman untuk dikonsumsi. Pak Yosef, terima kasih. Salam sukses. Salam buat teman-teman tim dari Balai POM Pekanbaru. Mudah-mudahan tetap semangat, Pak. Sukses selalu. Kami sangat mendukung, mensupport Bapak dalam menjalankan tugas. Ya, kok freeze juga ya? Baik, Pak Yosef, terima kasih banyak waktu yang sudah diberikan. Oke, baik. Audiens, kita masih mencoba untuk dapat terkoneksi dengan baik dengan Pak Yosef Dwi Irwan SSI APT yang baru saja memberikan banyak informasi, banyak literasi terkait dengan informasi pangan aman jelang hari kemenangan, dan nanti akan ada tema-tema menarik di berikutnya tentang kosmetik dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Saya mewakili tim kerabat yang bertugas, dan tentunya terima kasih untuk keluarga besar Balai POM Pekanbaru, Bapak Yosef dan teman-teman untuk yang ada di Balai POM. Terima kasih banyak atas informasi dan kesediaan waktunya. Kita akan berjumpa lagi dengan tema-tema yang menarik, tentunya dengan yang tupoksi sesuai dengan yang dilaksanakan oleh Balai POM Kota Pekanbaru. Saya Tri Hartanto dari kelas Kominfo, sampaikan terima kasih banyak. Mohon diri.